Swastiastu. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Putu Eka Sukmawati dengan NIM 22110331184. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4, di mana saya mendapatkan materi keterampilan menjelaskan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan atau explaining merupakan salah satu keterampilan dasar yang perlu dikuasai oleh guru dan calon guru. Keterampilan menjelaskan dapat dimaknai sebagai kemampuan guru dalam menyajikan informasi lisan secara sistematis mengenai suatu benda, keadaan, fakta, dan data. Sehingga hubungan antar materi yang telah dikumpulkan, dikuasai, dan disiapkan dapat disampaikan dan diterima oleh siswa dengan baik menurut Helmiati 2013 dan Mulyasa 2007. Keterampilan menjelaskan penting untuk dikuasai oleh guru dan calon guru dikarenakan beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama ada interaksi komunikasi lisan di dalam proses pembelajaran umumnya didominasi oleh guru. Yang kedua ada guru perlu memiliki kemampuan untuk berbicara secara efektif dikarenakan sebagian besar kegiatan guru adalah untuk menyampaikan informasi. Yang ketiga ada penjelasan yang diberikan oleh guru idealnya mudah dipahami oleh seluruh siswa. Yang keempat, sumber informasi yang tersedia dan dapat diakses oleh siswa sangat beragam namun perlu ditinjau validasinya sehingga guru bertugas untuk mengklarifikasi melalui penjelasan tertentu. Keterampilan menjelaskan sangat erat dengan kemampuan guru untuk berkomunikasi, terutama komunikasi secara verbal. Kemampuan guru dalam menjelaskan atau berkomunikasi pentingnya dengan kemampuan guru untuk menguasai materi pembelajaran yang akan diajarkan kepada siswa. Memberi penjelasan dalam konteks pembelajaran tidak hanya sebatas pemberitahukan saja, tetapi adalah sebagaimana guru dapat menanamkan pengetahuan secara verbal kepada siswa. Memberikan penjelasan memerlukan kemampuan guru menggunakan penjelasan secara efektif untuk menyampaikan informasi kepada siswa. Selain itu, penjelasan dalam konteks pembelajaran bertujuan untuk menjelaskan konsep-konsep prosedur, peristiwa, gagasan, dan masalah sebagai upaya untuk membantu peserta didik belajar memahami dan menggunakan informasi dengan cara fleksibel. Yang kedua, saya akan menjelaskan tujuan utama dari materi keterampilan menjelaskan. Tujuan utama dari memberikan penjelasan dalam pembelajaran adalah untuk memungkinkan siswa tertarik untuk mengikuti pembelajaran, membantu siswa untuk memahami tujuan pembelajaran, dan untuk mendorong siswa mengembangkan sendiri wawasan dan pemahaman terkait materi pembelajaran. Di samping itu, penjelasan yang diberikan guru dan pembelajaran di kelas sangat memberikan siswa pemahaman yang sifatnya kompleks dan saling berkaitan satu sama lainnya, baik teknologi, teknis, prosedural, konseptual, dan sosial. Keterampilan menjelaskan memiliki peran yang strategis, yakni sebagai upaya untuk yang pertama ada membimbing siswa memahami dengan jelas suatu materi yang dipelajari, membimbing siswa memahami konsep-konsep yang terkait dengan sesuatu yang dijelaskan secara objektif dan rasional. Yang ketiga, ada meningkatkan aktivitas dan kreativitas siswa dalam memecahkan masalah melalui cara berpikir kritis, logis, analitis, dan sistematis. Yang keempat, ada membantu memenuhi rasa ingin tahu siswa terhadap suatu permasalahan yang dipelajari atau dihadapi. Dan yang terakhir ada mendapatkan umpan balik dari siswa tentang pemahaman terhadap suatu materi. Melalui keterampilan menjelaskan yang dikuasai oleh guru dengan baik, proses pembelajaran akan berlangsung dengan efektif dan efisien. Dikarenakan hambatan-hambatan yang mungkin akan muncul mempengaruhi proses pembelajaran
dapat diminimalisir sehingga keterampilan pelaksanaan akan sangat bermanfaat, terutama di dalam yang pertama ada meningkatkan efektivitas penjelasan atau pembicaraan yang dilakukan sehingga guru dapat memilih bentuk dan jenis pembelajaran yang dapat memperjelas permasalahan dan memiliki makna bagi pembelajaran. Yang kedua ada memproyeksikan singkat pemahaman yang telah dimiliki siswa melalui penjelasan yang telah dilakukan. Yang ketiga ada memfasilitasi siswa untuk memanfaatkan sumber pembelajaran secara luas dan bervariasi. Yang terakhir yaitu yang keempat ada memecahkan kekurangan sumber pembelajaran secara luas dan bervariasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Amelia, NIM 221103380. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen keterampilan menjelaskan dan prinsip penggunaan keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan secara umum terdiri dari dua komponen utama, yakni merencanakan penjelasan dan memberikan penjelasan. Merencanakan penjelasan, guru perlu memperhatikan tiga komponen utama dalam merencanakan penjelasan, yakni pesan atau materi yang akan dijelaskan, saluran atau alat atau media yang digunakan untuk menjelaskan, dan karakteristik siswa sebagai penerima penjelasan. Yang kedua ada memberikan penjelasan. Efektif atau tidaknya materi yang dikomunikasikan kepada siswa sangat tergantung pada tingkat kejelasan guru dalam menyampaikan pesan. Penjelasan yang baik idealnya dimulai dengan orientasi dan arahan yang jelas dan dapat dilaksanakan, misalnya dengan mengajukan pertanyaan terkait apa yang dijelaskan. Selanjutnya ada prinsip penggunaan. Keefektifan guru dalam menjelaskan sangat berkaitan dengan komunikasi efektif. Sehingga dalam menerapkan keterampilan menjelaskan, guru perlu memperhatikan prinsip-prinsip berkomunikasi secara efektif. Yang pertama itu ada respect. Guru perlu menumbuhkan rasa sikap hormat dan menghargai kepada siswa dalam berkomunikasi. Jika diharuskan untuk mengkritik siswa, maka guru perlu memperhatikan agar tetap respect pada harga diri siswa. Yang kedua itu ada empati. Guru harus mampu menempatkan diri pada situasi dan kondisi yang dihadapi siswa, sehingga guru mampu menyampaikan pesan dengan cara dan sikap yang memudahkan siswa untuk menerimanya. Kemampuan guru untuk menunjukkan empati akan membuat pesan yang disampaikan tidak mengalami halangan psikologis atau penolakan dari siswa. Kemudian yang ketiga ada audible. Berarti bahwa materi pelajaran yang disampaikan oleh guru harus dapat diterima dengan baik oleh siswa dengan menggunakan berbagai media maupun perlengkapan yang dapat membantu guru dalam proses menjelaskan materi kepada siswa. Yang keempat ada clarity. Berarti bahwa pesan atau materi yang disampaikan oleh guru harus jelas sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi atau berbagai penafsiran yang berlainan. Kemudian ada humble. Sikap ini merupakan unsur yang perlu dikembangkan oleh guru dalam menjelaskan suatu materi kepada siswa. Melalui sikap rendah hati, guru akan memberikan kesan positif sehingga siswa dapat memberikan respon yang positif juga. Selanjutnya saya menjelaskan prinsip penggunaan keterampilan menjelaskan. Di sini terdapat 5 prinsip yang perlu diperhatikan oleh guru dalam berkomunikasi secara efektif di dalam kelas. Yang pertama adalah respect. Guru perlu menunjukkan sikap hormat dan menghargai siswa dalam berkomunikasi. Jika diharuskan untuk mengkritik siswa, maka guru perlu memperhatikan agar tetap respect pada harga diri siswa. Yang kedua adalah empati. Guru harus mampu menempatkan diri pada situasi dan kondisi yang dihadapi oleh siswa, sehingga guru mampu
menyampaikan pesan dengan cara dan sikap yang akan memudahkan siswa untuk menerimanya, psikologis atau penolakan dari siswa tersebut. Yang ketiga adalah audible, berarti bahwa materi pelajaran yang disampaikan oleh guru harus dapat diterima dengan baik oleh siswa dengan menggunakan berbagai media maupun perlengkapan yang dapat membantu guru dalam proses menjelaskan materi kepada siswa. Yang keempat ada clarity, berarti bahwa pesan atau materi yang disampaikan oleh guru harus jelas sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi atau berbagai penafsiran yang berlainan. Yang kelima adalah humble. Sikap ini merupakan unsur perlu dikembangkan oleh guru dalam menjelaskan suatu materi kepada siswa. Melalui sikap rendah hati, guru akan memberikan kesan positif sehingga siswa dapat memberikan respons yang positif juga. Yang terakhir adalah kesimpulan. Keterampilan menjelaskan merupakan kemampuan guru dalam menyajikan informasi lisan secara sistematis mengenai suatu benda, keadaan, fakta, dan data, sehingga hubungan antara materi yang telah dikumpulkan, dikuasai, dan disiapkan dapat disampaikan dan diterima oleh siswa dengan baik. Adapun tujuan dari keterampilan menjelaskan adalah untuk membimbing siswa memahami dengan jelas, memahami konsep-konsep terkait materi pembelajaran, meningkatkan aktivitas dan kreativitas siswa dalam memecahkan masalah, membantu memenuhi rasa ingin tahu siswa, dan mendapatkan umpan balik dari siswa tentang pemahamannya terhadap materi yang dijelaskan. Keterampilan memberikan penjelasan harus dilatih dan ditingkatkan secara terus-menerus, sehingga guru dapat menerapkan keterampilan ini dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih efektif.